apakah nantinya kira-kira Gus Iman ini mohon maaf nih Gus ya, akan membuat komplek atau sejenis pesantren di bangsa jin gitu Gus? Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya dan Gus Iman di channel Kelana Masa tentunya. Nah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini saya dan Gus Iman akan ngobrol-ngobrol sedikit, berawal dari pertanyaan saya nanti. Ada hal yang ingin saya tanyakan sama Gus Iman tentang jin-jin yang selama ini datang ke kami atau ke Gus Iman untuk apa ya, yang ada yang menyerahkan diri untuk masuk dan memeluk agama Islam, dan ada juga banyak yang mendapatkan hidayah dan akhirnya menjadi muslim. Nah pertanyaan ini seputaran hal-hal itu pemirsa Kelana Masa. Tapi sebelum itu akan saya sapa dulu Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Gus? Alhamdulillah sehat walafiat atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Gus, malam hari ini saya mau tanya-tanya sedikit sama Gus Iman. Monggo. Sebelum saya tanya-tanya, mungkin Gus Iman mau sapa-sapa penonton dulu supaya mereka lebih dekat sama Gus Iman. Iya. Buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, alhamdulillah saya pribadi dalam kondisi sehat. Semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada juga dalam kondisi yang sama tentunya harapan saya ya. Semoga karir terus membaik, rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, dan tentunya jangan bosan nengok saya gitu atau video-video kita tentunya lah di Kelana Masa dan di channel pribadi saya. Saya berpesan dulu buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, bagi sahabat Kelana Masa yang sudah sekian lama mencoba menghubungi saya tentunya, toh mana tahu agak terasa lambat respon dari saya tentunya ya, harap dimaklumi, mohon maaf tentunya, dikarenakan banyak hal yang membuat kita harus bergantian dalam merespon panjenengan semua. Intinya pokoknya yang bersabar, mudah-mudahan pelan-pelan kita coba tidak lanjuti, kita coba respon semampu kami ya, intinya seperti itu. Oke, kita mulai saja ya Gus ya. Monggo ya. Begini Gus, selama perjalanan Kelana Masa ada beberapa jin atau makhluk gaib yang akhirnya datang ke kita dan akhirnya memeluk agama Islam. Dari sebegitu banyaknya jin yang memeluk agama Islam, ada yang Gus Iman kirim ke tempat ya dimana itu saya nggak tahu, Gus Iman yang tahu. Ada juga yang Gus Iman bikinkan rumah dan mereka akhirnya sekarang menetap di rumah tersebut dan tidak kembali ke tempat asalnya yang mereka berbuat jahil sebelumnya. Nah pertanyaannya Gus, jin-jin yang Gus Iman kumpulkan ini di satu tempat yang sudah memeluk agama Islam, kedepannya mau diapakan Gus? Kedepannya mau diapakan, jika pertanyaan itu ya biarlah mereka melanjutkan kehidupan mereka, tapi harapan saya bisa berubah lebih baik. Biarlah mereka menjalani fitrahnya selaku makhluk ya. Karena tujuan Allah menciptakan makhluk itu untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Catatan dalam proses sekian lama kita berjumpa dengan makhluk gaib bangsa jin tentunya, kita hanya mencoba mengarahkan, membantu, mendialogkan tentang kebaikan, kebenaran tentang agama Islam. Sebagian ada yang berkenan mau mengikutinya, sebagian ada yang menolak tentunya. Ya, kita tidak akan memaksakan agama kepada pihak manapun. Bagi yang sudah memeluk agama Islam, kita pun ikut bersyukur dalam rangka
Itu bagian daripada anugerah Allah buat mereka tentunya. Kalau posisi saya dalam rangka hanya mencoba untuk mensyiarkan, mendakwahkan agama dalam hal ini kepada bangsa jin kebetulan ya. Tapi ya tentunya harus kita sadari juga dakwah ini hukumnya wajib ya, wajib sesuai dengan bidang dan profesi keahlian masing-masing. Iya. Dalam hal ini kita di video Kelana Masa tentunya kebetulan kita sering bersinggungan dan berhadapan dengan makhluk gaib tentunya bangsa jin ya. Sudah selayaknya saya mengajak dan menghimbau tentunya lah supaya mereka yang sebelumnya di jalan yang buruk, di jalan yang negatif, kita nasihati, mana tahu berkenan ke jalan yang lebih baik tentunya, yakni jalan Islam gitu. Ya. Nah, Gus, di benak saya ini yang terpikir oleh saya, apakah nantinya kira-kira Gus Iman ini, mohon maaf nih Gus, Ya. akan membuat komplek atau sejenis pesantren di bangsa jin gitu Gus? Jika memang nantinya kondisinya memungkinkan, mungkin saja. Biarlah mereka memiliki komunitas dengan sebangsa mereka dan dengan satu akidah yang sama tentunya. Ya. Itu gak menutup kemungkinan bila mana Allah menakdirkan nantinya. Ya. Soalnya yang saya tahu ada si Jan, si Re kan, ada si Re, ada Salbia, ada Samsia, ada Jamaluddin, Khairuddin, Ya. terus ada beberapa yang mungkin saya tidak ingat lah ya Gus ya, karena tuyul yang ini juga ya Gus ya, tuyul yang dulu ada request dari penonton yang dari Jawa, Pulau Jawa, akhirnya kan menetap di sini juga ya Gus ya. Ada beberapa yang sudah Gus Iman Gus Iman kumpulkan di sini. Kira-kira Gus itu di Gus Iman tempatkan mereka berdekatan apa masing-masing tempatnya lain-lain Gus? Ya. Kalau dibilang berdekatan agak dekat, cuma ya terpisah. Ya, ada jaraknya. Rumah-rumah mereka kita coba kasih jarak supaya rapi dan teratur. Ya, soalnya bayangan saya apakah nantinya komplek atau perumahan mereka ini menjadi perkampungan jin mu'alaf atau jin muslim begitu, atau bagaimana, kan saya tidak tahu gitu. Ya bisa-bisa saja kalau memang nantinya memang memungkinkan untuk dibuatkan secara ya mungkin secara resmi gitu ya. Mungkin bahasanya ya gitulah ya. Tapi setidaknya kalaupun nantinya itu terjadi, nggak mungkin saya mengelola sepenuhnya. Tentunya kita akan mencoba untuk menghadirkan pihak-pihak lain, khususnya bangsa jin senior yang sudah muslim terlebih dahulu dan memiliki kredibilitas untuk mendidik mereka ya. Yang memang udah lama menganut agama Islam dan memang sudah cukup kompeten memahami agama Islam supaya mendidik mereka juga, kita bantu juga tentunya lah ya. Karena semua sama-sama makhluknya Allah tentunya. Dalam rangka ya li'lali kalimatillah lah ya. Berjuang di jalan Allah sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing. Karena tak bisa dipungkiri manusia pun ya masih banyak juga yang terkadang mungkin perlu juga untuk diingatkan. Begitu juga makhluk gaib khususnya bangsa jin. Sama-sama kita makhluknya Allah. Dalam hal ini kita mencoba untuk ya meluruskan mereka, karena tak bisa dipungkiri manusia derajatnya itu lebih mulia daripada bangsa jin. Hanya manusia yang ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi, yakni memimpin bumi ini gitu loh, bukan bangsa jin, bukan juga malaikat. Ya. Ya manusia awal mula penciptaan Nabi Adam itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Seperti segala sesuatu yang ada di muka bumi ini harus kita pimpin ya gitu. Iya. Dan manusia yang mendapatkan tugas itu. Apakah mereka ini bisa saling bersinggungan Gus? Yang kan jin-jin ini Gus Iman sudah taruh di tempat yang sama tapi ada berjarak gitu. Apakah mereka selama ini saling bersinggungan apa gimana? Kalau bersinggungan dalam arti yang sensitif tidak. Mereka bisa bergaul, ya, bisa bergaul sebagaimana layaknya kita manusia. Ya, karena sebetulnya kehidupan bangsa jin itu tak jauh beda dengan kita manusia. Mereka sebagian pun berumah tangga, mereka berkembang yakni punya keturunan. Perbedaannya mereka dikasih
umur lebih panjang daripada manusia. Kalau manusia ini kan zaman sekarang 100 tahun udah keren lah. Ya udah. Udah keren. Kalau bangsa jin ini kadang ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu, ya. Puluhan ribu tahun begitu. Artinya banyak yang ribuan tahun itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kayak si Jan atau si Re, si Jan sama si John kan satu rumah. Ada si Salbia sama Samsia satu rumah, Jamaluddin sama Hoirudin satu rumah. Jadi apakah mereka kadang-kadang bisa gitu Gus datang bersinggungan seperti kita lah, kehidupan kita seperti biasa kayak bertandang ke rumah gitu. Apakah begitu Gus? Bisa juga. Bisa. Lebih tepatnya mereka saling kunjung mengunjungi, bersilaturahim sebagaimana layaknya selaku muslim. Bisa. Oke. Jadi harapannya Gus ke depannya apakah betul-betul akan direalisasikan pesantren di atau komplek jin muslim ini? Kalau sementara ini ya kita tengok dulu perkembangannya. Tapi memang kalau memungkinkan nantinya, mungkin biarlah mereka berkumpul menjadi sebuah komunitas muslim walaupun dari bangsa jin. Ya. Diawali dengan mualaf tentunya kan, karena rata-rata mereka dulunya non muslim. Dan dulunya mungkin masa lalu mereka juga bahkan ada yang menjadi pencuri, ada yang mengganggu, gitu ya. Artinya perkara nantinya apakah mau dijadikan sebuah komunitas pesantren muslim itu nanti ceritanya. Biarlah mereka berkumpul, yang terpenting aktivitas mereka yang dulunya jahat berubah menjadi baik. Nanti biarlah takdir Allah membimbing semuanya. Ya. Jadi pertanyaan abang ya real saja. Bila mana Allah berkenan, ya mungkin saja tentunya. Karena saya hidup ini hanya menjalani takdir Allah sebetulnya. Soalnya sempat terpikir oleh saya kadang jin yang sudah Gusiman masukkan ke dalam Islam, beberapa jin mereka kan Gusiman kumpulkan di satu tempat dan mereka sudah Gusiman bikinkan rumah. Jadi setelah nanti ini kan ini akan berjalan terus ini kan. Setiap kita proses mediumisasi tidak menutup kemungkinan jin yang kita panggil itu mendapat hidayah juga kan gitu. Kan semakin lama semakin banyak. Jadi semakin banyak ya makin pemikiran saya ke sana gitu. Jadi sempat apakah nanti akan dibikinkan pesantren atau kompleks sama Gusiman apa bagaimana begitu Gus? Nah, itu pertanyaan ini saya. Memang sempat juga sih ada wacana-wacana kalau memang nantinya Allah menghendaki, artinya ada takdir. Bila mana nanti sudah banyak makhluk gaib jin muslim, walaupun mualaf awal mulanya itu cukup memenuhi kriteria, kita coba hadirkan bangunan gaib jenis masjid di situ. Jadi masjid untuk bangsa jin muslim, supaya nggak fokus kepada di alam nyata kita, nimbrung ke alam nyata kita. Tentunya nanti setelah adanya pihak-pihak yang memang bisa kita percaya untuk mengelola mereka, memimpin mereka, membimbing mereka lebih dalam tentunya. Oke, cukup bagus pertanyaan saya guys. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang iseng ini. Gak apa-apa, sama-sama lah. Itu memang ya hidup ini kita harus terus untuk menyebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian. Yakni apa itu Islam? Semampu kita masing-masing. Kita dukung semua. Pihak manapun, mana tahu ada sahabat kelana masa di luaran sana yang hobinya berdakwah, silakan. Hobinya mengajak dalam kebaikan, silakan ya. Karena sebetulnya makhluk yang baik itu bukan semata-mata makhluk yang tak punya masa lalu kelabu. Ya. Makhluk yang baik itu yakni yang mampu hari demi hari itu lebih baik. Ya. Walaupun punya masa lalu masing-masing. Ya. Tak perlu kita risau dan terlalu pesimis lah ya. Bahwasanya yakinlah ampunan Allah, maghfirah Allah itu luar biasa luasnya. Artinya tidak ada salahnya kita berbenah diri bila mana punya kesalahan di masa lalu, bertaubat. Mudah-mudahan diterima dengan lapang dada oleh Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengampun tentunya. Ya. Ada kehidupan yang nanti lebih abadi daripada kehidupan sekarang ini, kehidupan akhirat.
Akhirat itulah sebetulnya kehidupan yang memang terkadang sebagian orang percaya, sebagian orang tak percaya. Tapi kalau saya pribadi, hakul yakin, saya percaya dengan adanya akhirat. Maka dari itu semasa hidup ini kita harus terus mencoba untuk berbuat baik, menebarkan kebaikan dan mengajak dalam kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa hidup kita semua tentunya lah ya, diridhoi oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan nantinya pun bisa ditempatkan di sisi Allah yang terbaik tentunya. Cukup Gus ya. Ya, monggo. Oke. Baiklah pemirsa Kelana Masa, obrolan saya bersama Gus Iman malam hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan pemirsa Kelana Masa tentang atau rasa penasaran pemirsa Kelana Masa tentang jin-jin yang selama ini masuk ke dalam Islam dan dibikinin rumah sama Gus Iman, mereka tinggal di komplek yang sama. Setidaknya kita sudah tahu arahnya kemana. Kalaupun itu terwujud ya alhamdulillah ya, tapi mudah-mudahan terwujud. Mudah-mudahan saja. Asal niatnya bagus, niatnya ikhlas, semoga Allah meridhoi. Amin amin. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, kalau misalnya teman-teman ada tema atau obrolan-obrolan tentang dunia mistis yang ingin digarap di video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali saja tema-tema yang teman-teman ajukan cukup menarik dan layak untuk kita bahas di proses mediumisasi maupun di proses obrolan. Nah baiklah pemirsa Kelana Masa, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapat notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video-video terbaru kami. Kita pamit Gus ya. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.